adik-adik semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat untuk terus belajar. Kembali lagi bersama Putri D dalam pembahasan soal ujian sekolah, yaitu mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 6 SDMI. Nah, ini merupakan video pertama pembahasan ujian sekolah materi pelajaran IPS. Oke adik-adik, sebelum lanjut ke pembahasan, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru mengenai pembahasan soal ujian maupun materi pelajaran lainnya dari channel ini. Baiklah adik-adik, tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke pembahasan soal yang pertama. Pada peta terdapat berbagai simbol, salah satunya adalah berupa warna. Warna biru pada peta mempunyai arti titik-titik. Nah adik-adik, warna biru pada peta itu merupakan simbol dari, ya benar sekali, yaitu dari laut. Nah untuk soal nomor 1 itu jawabannya C, warna biru itu menandakan laut pada peta. Kemudian ada pegunungan salju. Nah pegunungan salju ini ditandai dengan simbol warna putih pada peta. Kemudian untuk gunung itu berwarna coklat. Kemudian untuk sawah itu berwarna hijau. Nah, sehingga nomor 1 jawabannya adalah C, yaitu laut. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 2. Berikut yang termasuk dataran tinggi yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah titik-titik. Adapun dataran tinggi yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta itu adalah, iya tepat sekali, yaitu dataran tinggi Menoreh. Jawabannya adalah B. Nah, untuk dataran tinggi Dieng itu berada di wilayah Jawa Tengah. Kemudian dataran tinggi Gayo itu ada di Aceh. Kemudian dataran tinggi Jayawijaya itu ada di Papua. Nah, sehingga dataran tinggi yang ada di daerah istimewa Yogyakarta itu ada dataran tinggi Menoreh. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 3. Sumber daya alam hayati yang menjadi ciri khas Kabupaten Sleman adalah, iya tepat sekali, yaitu Salak Pondoh. Nah, jadi Salak Pondoh ini merupakan sumber daya alam hayati yang menjadi ciri khas Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Oke, kita lanjutkan ke soal yang nomor 4. Bangsa Indonesia mempunyai semboyan yang sangat kuat untuk mempersatukan bangsa, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang mempunyai arti. Nah, jadi makna dari Bhinneka Tunggal Ika ini adalah walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Yang benar adalah yang option C. Nomor 4 jawabannya adalah C. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 5. Contoh-contoh peninggalan bersejarah yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah titik-titik. Iya, tepat sekali, yaitu Candi Prambanan. Nah, kemudian di sini ada Candi Borobudur. Nah, Candi Borobudur ini terletak di Jawa Tengah. Kemudian Benteng Malboro ini terletak di Bengkulu, betul sekali. Kemudian di sini ada Benteng Dursted. Nah, Benteng Dursted ini terletak di Maluku, benar sekali. Nah, sehingga jawaban yang nomor 5 ini adalah A, Candi Prambanan. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 6. Tokoh pada gambar memiliki peran penting dalam keutuhan bangsa Indonesia, yaitu, oke, kita perhatikan sama-sama, gambar ini merupakan gambar tokoh pahlawan siapa? Iya, benar sekali, yaitu Ki Hajar Dewantara, benar sekali. Nah, Ki Hajar Dewantara ini memiliki peran penting, yaitu sebagai pelopor pendidikan masyarakat pribumi Indonesia, benar sekali. Jawabannya adalah yang D. Kemudian kita lanjutkan ke soal berikutnya. Manusia memenuhi kebutuhan dengan cara bekerja untuk mendapatkan uang. Salah satu fungsi uang adalah, ya, sebagai alat untuk pembayaran yang sah. Oke, nomor 7 jawabannya D. Kita lanjutkan ke soal nomor 8. Hari Koperasi diperingati setiap tanggal titik-titik. Hari Koperasi itu diperingati setiap tanggal 12 Juli. Kemudian kita lanjut ke soal yang nomor 9. Gambar berikut termasuk alat elektronik yang berfungsi untuk, oke, di sini ada gambar sebuah televisi. Nah, televisi ini berfungsi sebagai alat komunikasi dan hiburan, betul sekali. Jadi, televisi ini dapat digunakan sebagai alat komunikasi. Contohnya seperti pada saat penyiaran berita, seperti itu. Dan juga bisa digunakan untuk sarana hiburan, yaitu kita bisa melihat film ataupun yang lainnya, anak-anak.
Nah, sehingga jawaban nomor 9 itu adalah yang C. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 10. Kemiskinan dan pengangguran dapat menyebabkan terjadinya masalah sebagai berikut, yaitu yang A, majunya suatu bangsa, bukan. Kemudian yang B, pencurian dan perampokan. Iya, jadi dengan adanya kemiskinan dan juga pengangguran itu akan meningkatkan adanya masalah-masalah seperti perampokan dan pencurian. Kemudian rendahnya tingkat pendidikan itu bukan. Kemudian rendahnya mutu pekerjaan. Nah, meskipun rendahnya mutu pekerjaan, seharusnya kemiskinan dan pengangguran bisa diatasi. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Dengan adanya kemiskinan dan pengangguran, maka pencurian dan perampokan itu akan mengalami lonjakan seperti itu, adik-adik. Kemudian kita lanjut ke soal yang nomor 11. Salah satu bangunan bukti peninggalan agama Buddha yang terdapat di Jawa Tengah adalah, ya tepat sekali jawabannya adalah Candi Plaosan atau option yang A. Nah, di sini ada Candi Prambanan. Candi Prambanan itu merupakan peninggalan agama Hindu. Kemudian di sini ada Masjid Agung Demak. Nah, ini merupakan peninggalan agama Islam. Kemudian di sini ada Muara Takus. Muara Takus ini merupakan peninggalan agama Buddha, tetapi berlokasi di Riau. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah yang A, yaitu Candi Plaosan merupakan peninggalan agama Buddha yang berlokasi di Jawa Tengah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Bangunan megah berupa masjid yang terkenal dengan nama Masjid Sunan Ampel terdapat di kota titik-titik. Nah, jadi Masjid Sunan Ampel itu terletak di kota Surabaya, Jawa Timur. Oke, nomor 12 jawabannya C. Oke, selanjutnya kita membahas soal yang nomor 13. Gambar tokoh berikut sangat berperan penting bagi Kerajaan Majapahit. Berikut ini adalah jasa-jasanya, yaitu, kita perhatikan tokoh yang ada pada gambar ini, yaitu merupakan Patih Gajah Mada. Jasa dari Patih Gajah Mada yaitu menyatukan seluruh Nusantara. Betul sekali, yaitu jawabannya yang option A. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 14. Jasa tokoh pada gambar berikut adalah, kita cermati tokoh yang ada pada gambar ini, yaitu Pangeran Antasari. Nah, Pangeran Antasari ini merupakan tokoh yang melakukan perlawanan terhadap Belanda di Banjarmasin. Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah yang B. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 15. Binatang di bawah ini adalah salah satu binatang langka yang berasal dari titik-titik. Nah, gambar binatang ini adalah binatang anoa. Nah, binatang anoa ini merupakan binatang yang langka yang berasal dari Pulau Sulawesi. Nah, jadi jawabannya adalah yang D. Oke, berikutnya kita lanjutkan ke soal yang nomor 16. Dari data di bawah ini yang termasuk suku dari Pulau Papua adalah titik-titik. Oke, kita cermati tabelnya. Ada suku Gayo. Nah, suku Gayo itu berasal dari Aceh. Kemudian ada suku Dani. Suku Dani ini merupakan suku yang ada di Papua. Kemudian ada suku Sunda. Suku Sunda itu adalah suku Jawa Barat. Kemudian ada suku Betawi, berasal dari Jakarta. Kemudian ada suku Sentani, itu ada suku dari Papua. Kemudian ada suku Bugis, merupakan suku dari Sulawesi Selatan. Nah, pertanyaannya yaitu suku dari Pulau Papua. Nah, yang termasuk suku Papua itu adalah suku Dani dan suku Sentani. Nah, maka jawabannya adalah nomor 2 dan 5, yaitu option yang A. Nomor 16 jawabannya A. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 17. Salah satu pelaku ekonomi adalah seorang distributor. Fungsi dari seorang distributor adalah menyalurkan barang. Nah, di sini di opsinya ada menciptakan barang. Nah, menciptakan barang itu adalah tugas seorang produsen. Kemudian di sini juga ada memakai dan menggunakan produk. Nah, yang memakai dan menggunakan produk ini kita sebut sebagai konsumen. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat nomor 17 itu adalah yang option A. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 18. Peran tokoh pada gambar berikut bagi negara Indonesia adalah, di sini ada seorang tokoh yang bernama Van den Bosch. Nah, tokoh ini
menerapkan atau memberlakukan sistem tanam paksa bagi negara Indonesia. Jadi jawabannya itu adalah yang option C. Nah, kita perhatikan option A, yaitu memberlakukan sistem kerja rodi. Nah, adapun tokoh yang memperlakukan sistem kerja rodi ini yaitu, ya betul sekali, H.W. Daendels. Kemudian membaca proklamasi kemerdekaan yaitu Insinyur Soekarno. Kemudian menghapus sistem kerja paksa bagi warga. Nah, ini dilakukan oleh Douwes Dekker, betul sekali. Nah, jadi jawaban yang paling tepat sesuai dengan gambar adalah Van den Bosch, yaitu memberlakukan sistem tanam paksa bagi negara Indonesia. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 19. Pada masa penjajahan Herman William Daendels, para prajurit dipaksa membuat jalan pos. Nama lain dari jalan pos adalah membangun jalan dari Anyer sampai Penarukan sejauh 1000 km. Jawaban nomor 19 adalah yang A. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 20. Dari tabel di bawah ini yang termasuk anggota Panitia 9 adalah, nah yang merupakan anggota dari Panitia 9 ada Insinyur Soekarno, kemudian Muhammad Hatta, ada Wahid Hasyim, ada Kiai Haji Muzakir, kemudian Maramis, kemudian Abi Kusno Cokrosuyoso, kemudian Ahmad Subarjo, kemudian Agus Salim, dan Moh Yamin. Nah, kita perhatikan tabel yang pertama itu ada Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan bukan merupakan Panitia 9. Kemudian ada Maramis, iya termasuk Panitia 9. Kemudian ada Wahid Hasyim, termasuk Panitia 9. Kiai Haji Dewantara bukan Panitia 9. Agus Salim merupakan Panitia 9. Samanudi bukan merupakan Panitia 9. Sayuti Melik bukan merupakan Panitia 9. Nah, yang termasuk yaitu nomor 2, 3, dan 5. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah option yang B. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 21. Perhatikan tokoh berikut. Dari gambar tokoh di atas yang tidak termasuk perumus dasar negara adalah, dari gambar-gambar ini, tokoh-tokoh siapa saja? Mulai dari yang pertama. Nah, ini adalah Moh Yamin. Kemudian ini adalah gambar dari Moh Hatta, betul sekali. Kemudian yang ini, ya tepat, Supomo. Kemudian yang ini, Soekarno. Nah, yang tidak termasuk perumus dasar negara adalah, iya betul sekali, yaitu Moh Hatta. Yang merupakan perumus dasar negara itu ada Moh Yamin, Supomo, dan Soekarno. Maka jawaban yang tepat yaitu gambar nomor 2. Nomor 21 jawabannya B. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 22. Tokoh pada gambar berperan dalam perumusan teks proklamasi. Tokoh ini dilahirkan di, kita perhatikan gambarnya. Nah, ini adalah gambar tokoh dari Moh Hatta, betul sekali. Nah, Moh Hatta ini lahir di Bukit Tinggi ya. Nah, sehingga jawaban nomor 22 yaitu D. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 23. Pembacaan teks proklamasi dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nomor 24. Berikut ini adalah peristiwa-peristiwa penting dalam melawan penjajahan, kecuali. Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah yang C, yaitu pertempuran 11 Maret. Kenapa pertempuran 11 Maret bukan merupakan peristiwa dalam melawan penjajah? Nah, pada soal disebutkan dalam melawan penjajah. Sedangkan pada 11 Maret itu bukan perlawanan melawan penjajah, melainkan penandatanganan Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret, di mana surat tersebut mengawali peralihan kepemimpinan nasional dari Orde Lama ke Orde Baru. Nah, maka jawaban nomor 24 yang paling tepat itu adalah yang C. Kemudian soal nomor 25. Salah satu isi perjanjiannya adalah pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Adalah isi dari perjanjian ... Nah, isi perjanjian ini merupakan isi perjanjian dari, iya tepat sekali, yaitu perjanjian Roym-Royen. Nah, jawaban nomor 25 adalah C. Baiklah anak-anak, demikian pembahasan soal ujian sekolah mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial yang bisa Bu Tri sampaikan. Semoga apa yang Bu Tri sampaikan, apa yang Bu Tri jelaskan dapat dengan mudah kalian pahami dan juga semoga bermanfaat. Nah, apabila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya agar semakin banyak teman-teman kalian yang mengetahui pembahasan soal ujian materi IPS.
Dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel pembelajaran ini. Baiklah anak-anak, akhir kata Putri diucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.